selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita kembali akan belajar tematik, yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak di rumah, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Bagus. Apakah anak-anak sudah semangat? Ya, baik. Agar lebih semangat lagi, mari kita bersama-sama mengucapkan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes! Nah, anak-anak, sekarang anak-anak sudah semangat, sudah siap untuk mau mengikuti pembelajaran hari ini. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak perhatikan ya. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menunjukkan tekanan nada panjang dan pendek pada pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengenal alat ukur baku untuk mengukur panjang dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang alam dengan baik. Anak-anak, kita mulai materi yang pertama. Sekarang anak-anak perhatikan. Di sini Benny sedang bermain piano di dekat kakaknya. Nah, ini Benny. Benny sedang bermain piano lagu Burung Tantina. Ibu mau bertanya, apakah anak-anak pernah bernyanyi lagu Burung Tantina? Jika belum, kita perhatikan lagu berikut. Ayo kita nyanyikan Burung Tantina bersama-sama. Dan perhatikan tekanan kuat dan lemah, juga panjang dan pendek bunyi lagunya. Di sini ibu sudah menandai mana yang harus dibunyikan panjang dan mana yang harus dibunyikan pendek. Yang harus dibunyikan panjang itu nada yang dibunyikan 2 dan 3 ketukan. Ibu berikan tanda garis berwarna oranye. Sedangkan yang dibunyikan pendek itu nada yang dibunyikan setengah ketukan, yang di atasnya sudah ibu berikan garis berwarna hitam. Untuk kuat dan lemahnya, anak-anak perhatikan tanda berikut ini. Anak-anak perhatikan yang mana yang dibunyikan kuat dan mana yang dibunyikan lemah. Kita dengarkan lagunya bersama-sama. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Nah, anak-anak, itu tadi lagu Burung Tantina yang dinyanyikan Benny, dan Benny bermain piano. Nah, ketika Benny bermain piano, ternyata kakak Benny merasa terganggu belajar. Nah, jika kita mengganggu saudara atau teman, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar, kita harus meminta maaf. Nah, di sini ada percakapan Benny meminta maaf kepada kakaknya.
Maafkan Beni, Kak. Beni sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Beni. Ya Dik, kakak maafkan. Kalau Beni mau main piano sebaiknya siang hari atau Beni mainnya sore hari. Ya Kak, besok tidak Beni ulangi lagi. Ya sudah, sebaiknya Beni membuat PR. Nah, itu tadi percakapan antara Beni dan kakaknya. Anak-anak juga di rumah ketika anak-anak melakukan kesalahan, anak-anak langsung meminta maaf. Nah, tadi Beni mau mengerjakan PR. PR apa ya yang sedang dikerjakan Beni? Nah, di sini ada percakapan lagi. Kita baca lagi. Kak, Beni ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang digunakan? Beni dapat menggunakan penggaris. Beni dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakanlah meteran. Nah, anak-anak, ternyata PR Beni mengukur benda-benda yang ada di sekitar. Nah, alat ukur yang dapat kita gunakan untuk mengukur benda-benda di sekitar yaitu penggaris. Nah, jika benda itu lebih panjang daripada penggaris, kita dapat menggunakan dengan alat ukur yaitu meteran. Nah, Beni ingin mengukur piano. Jadi, alat ukur yang digunakan Beni adalah ya benar, Beni mengukur dengan alat ukur meteran. Nah, sekarang berilah tanda centang untuk benda yang dapat diukur dengan meteran. Kira-kira benda mana ya antara benda 1 dan benda 2? Iya, benar. Benda 2. Antara benda 2 dan benda 3, yang mana yang diukur dengan meteran? Iya, benar. Benda 4. Nah, anak-anak sudah tahu kan bagaimana cara mengukurnya? Nah, meteran untuk mengukur benda, meteran untuk mengukur jarak antara dua benda. Nah, meteran itu digunakan untuk mengukur panjang benda. Meteran juga digunakan untuk mengukur jarak antara kedua benda. Misalkan jarak awal dan jarak akhir. Jarak antara meja si A dan si B itu juga dapat diukur dengan meteran. Dimana kita sekarang sedang mengalami pandemi, jadi kita harus duduk berjaga jarak 1 meter. Nah, 1 meternya itu anak-anak bisa ukur dengan meteran ya. Nah, lanjut. Di sini ada percakapan lagi. Kita baca ya. Kak, Beni mau tanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Ya, tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis M kecil saja. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 M sama dengan 100 cm. M adalah meter, cm itu sentimeter. Jadi ingat ya anak-anak, 1 meter sama dengan 100 cm atau sebaliknya, 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, anak-anak, selain meteran dan penggaris, ada alat ukur baku lainnya yang akan kita pelajari hari ini.
Apa ya kira-kira? Kita baca lagi percakapan berikut ini. Ayah, apakah nama benda ini? Benda ini disebut jangka sorong. Apa kegunaan benda ini ya? Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil. Nah anak-anak, ini nama bendanya yaitu jangka sorong. Apakah anak-anak pernah melihat? Nah, seperti ayah Beni katakan bahwa benda ini digunakan untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti pensil, mur, dan yang lainnya. Nah anak-anak, selain mur dan pensil, kira-kira benda berikut ini mana benda yang diukur dengan jangka sorong? Apakah benda pertama dapat kita ukur dengan jangka sorong? Ya, benar. Ketebalan benda ini dapat kita ukur dengan jangka sorong. Yang kedua, apakah benda yang kedua ini dapat kita ukur dengan jangka sorong? Tidak, karena benda ini tidak berbentuk lingkaran. Yang ketiga, apakah benda ini dapat kita ukur dengan jangka sorong? Ya, benar, karena benda ini berbentuk lingkaran. Anak-anak, ibu percaya anak-anak sudah bisa menggunakan alat ukur baku untuk mengukur panjang, baik itu penggaris dan meteran ataupun alat mengukur lingkaran yaitu jangka sorong. Nah, sekarang ada percakapan lagi. Beni dan kakaknya kita baca lagi. Kak, Beni mau bertanya. Ya, silakan. Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi yaitu kias, padat, dan indah. Nah, anak-anak, tadi kakaknya Beni sedang membaca puisi. Makanya Beni bertanya, apa perbedaan puisi dan bukan puisi? Nah, anak-anak, kita lihat apa sih ciri-ciri puisi? Ciri-ciri puisi yaitu yang pertama, puisi memiliki tema. Yang kedua, puisi ditulis dalam bait. Yang ketiga, satu bait puisi terdiri atas beberapa baris. Yang keempat, puisi menggunakan kata-kata yang indah. Dan yang kelima, yang terakhir, kata-kata pada puisi memiliki arti sebenarnya dan bias. Nah, anak-anak, itu tadi ciri-ciri puisi. Ibu berharap anak-anak dapat mengetahui perbedaan antara puisi ataupun teks cerita dengan ciri-ciri yang sudah kita pelajari hari ini. Anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi anak-anak hari ini dan di kemudian hari. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Bye-bye.